dipanggil oleh Raja Khalid dan ditunjukkan daftar nama-nama yang menerima suap dari Raja Khalid. Itu hampir sebagian besar anggota DPR. Interpol red notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC. Artinya memang selama bertahun-tahun kita dibohongi oleh Presiden Jokowi. Toh si Petralnya bubar, ternyata orang-orang di Petral itu berpindah tempat ke Pertamina Patraniaga. Dan ini adalah sebuah kekejian terhadap Republik. Ini adalah manipulasi luar biasa ya. Sudah hampir 4 bulan sejak red notice untuk Muhammad Riza Khalid diterbitkan pada 23 Januari 2026, namun sang raja minyak ini seolah menguap di telan bumi. Apakah ia terlalu sakti ataukah ada tangan-tangan yang tak terlihat di dalam institusi dalam negeri maupun internasional yang sedang menahan pintu agar ia tidak diseret pulang ke Indonesia? Teman-teman, kini ada 2 kasus besar yang menempatkan Raja Minyak ini sebagai tersangka. Yang terbaru, Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid sebagai salah satu dari 7 tersangka pada 10 April 2026. Ia diduga berperan sebagai pemilik perusahaan yang mengatur markup harga dan memanipulasi tender pengadaan minyak mentah di Petral tahun 2008 sampai dengan tahun 2015. Sementara itu, pada saat yang sama di tanah air, program MBG, Koperasi Merah Putih, Desa Nelayan, dan lain sebagainya dihujani kritik habis-habisan. Apakah Anda sadar bahwa 2 peristiwa ini, buronan Riza Khalid dan serangan terhadap program-program strategis Prabowo, adalah 2 ujung dari satu sumbu ledak yang sama? Karena itu, simak analisis ini sampai habis. Kejaksaan Agung baru saja menetapkan 7 orang tersangka termasuk Riza Khalid dalam skandal Petral 2008 sampai dengan 2015. 6 orang lainnya bukan orang sembarangan, teman-teman. Mereka adalah jaringan Riza Khalid di Pertamina, para manajer, para trader, dan direktur yang seharusnya menjadi penjaga gawang energi kita justru menjadi pembuka pintu bagi kebocoran negara. Bayangkan Pertamina itu butuh bensin premium untuk kebutuhan rakyat. Harusnya bensin itu dibeli langsung dari kilang minyak di luar negeri dengan harga 5.000 per liter. Kapal tanker Pertamina seharusnya langsung berlayar ke pelabuhan di Jakarta. Namun oleh para kaki tangan mafia ini, jalur ini dibelokkan. Mereka menciptakan jalur yang panjang dan memutar yang sebenarnya tidak perlu. Kapal bensin itu secara administratif dipaksa mampir dulu ke perusahaan-perusahaan cangkang milik para mafia di Singapura. Faktanya, minyak dalam kapal tanker tersebut mungkin tidak pernah turun dari kapal, tapi kertas kontraknya yang diputar. Dari perusahaan A dijual ke perusahaan B, lalu ke perusahaan C. Setiap kali pindah kertas, harganya naik 500 sebagai biaya untuk calo. Nah, sampai di tangan Pertamina di Jakarta, harga bensin yang tadinya 5.000 sudah membengkak menjadi 7.000 per liter. Selisih 2.000 rupiah itulah yang mereka bagi-bagi di sini. Rakyat tidak sadar bahwa setiap mereka mengisi bensin di SPBU ada pajak mafia yang mereka bayar secara paksa selama bertahun-tahun. Inilah yang disebut memanjangkan rantai pasok itu, teman-teman, sebagai temuan dari Kejaksaan Agung. Menyebabkan rantai pasokan yang lebih panjang dan harga yang lebih tinggi, terutama untuk produk gasolin 88. Para pejabat yang kini sudah menjadi tersangka bukan sekadar pegawai. Mereka adalah arsitek yang memastikan tender selalu jatuh ke tangan Riza Khalid. Mereka memastikan SOP diatur sedemikian rupa agar hanya perusahaan sang raja minyaklah yang bisa lolos dalam setiap kali tender terjadi. Banyak yang bingung kenapa orang-orang kaya dan akun-akun besar di media sosial begitu benci pada program makan bergizi gratis, ada program Koperasi Merah Putih, dan ada juga program Desa Nelayan Merah Putih hingga Sekolah Rakyat. Jawabannya bukan karena mereka peduli pada anggaran negara, tapi karena MBG dan sejumlah program itu adalah alat Prabowo untuk mematikan pasar dari para mafia-mafia ini. Selama puluhan tahun, teman-teman, mafia pangan dan energi itu hidup dari proyek-proyek impor raksasa.
anggaran negara dikunci dalam kontrak-kontrak besar yang hanya bisa dikerjakan oleh segelintir perusahaan dari para oligarki ini. Lalu tiba-tiba Prabowo melakukan efisiensi yang sangat radikal. Yang pertama, uang dari pemangkasan perjalanan dinas dan rapat hotel yang jumlahnya triliun rupiah dialihkan ke MBG. Yang kedua, hasil sitaan korupsi termasuk potensi dari kasus Petral ini dipersiapkan untuk memperkuat program-program kerakyatan lainnya. Nah, para oligarki ini tahu jika rakyat desa sudah mandiri lewat koperasi dan anak-anaknya bisa sehat melalui MBG, mereka tidak bisa lagi mendikte negara dengan isu-isu kelangkaan pangan atau bantuan sosial. Maka mereka menggunakan sisa-sisa kekuatan finansialnya termasuk dari sisa uang minyak untuk membiayai operasi sabotase narasi di ruang publik. Mereka ingin menciptakan kesan bahwa MBG adalah kegagalan, agar publik mendesak program ini segera dihentikan dan anggaran negara kembali nganggur untuk bisa mereka rampok lewat proyek-proyek infrastruktur fiktif dan impor minyak pangan ilegal. Coba bayangkan ini teman-teman, Red Notice Interpol keluar pada 23 Januari 2026 lalu. Sekarang saat konten ini dibuat sudah 16 April 2026. Jadi sekitar kurang lebih 4 bulan sudah berlalu sejak Interpol keluar, tapi faktanya Reza Khalid belum pernah ditangkap dan dikembalikan ke Indonesia. Pertanyaan terbesarnya adalah kenapa Reza Khalid belum juga memakai rompi merah muda milik Kejaksaan Agung. Perlu dipahami, Red Notice bukanlah surat perintah penangkapan internasional yang otomatis berjalan teman-teman. Ia adalah permintaan kepada kepolisian di 196 negara untuk lokasi dan penangkapan seseorang. Masalahnya, oligarki sekelas Reza Khalid pasti memiliki jaringan yang disebut sebagai institutional capture atau orang-orang dalam di penegakan hukum domestik maupun di luar negeri. Kemungkinan skenarionya seperti ini. Riza diduga bersembunyi di negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi yang kuat dengan Indonesia atau negara yang pejabat lokalnya bisa dibeli atau punya hubungan kekerabatan dengan Reza Khalid, sehingga melalui jaringan-jaringan ini Riza itu sulit sekali untuk diburu dan diketahui keberadaan yang pastinya. Kemungkinan dengan skenario yang kedua, dengan kekayaan triliunan rupiah, sangat mudah bagi seorang buronan untuk memiliki mata dan telinga di kantor-kantor koordinasi kepolisian internasional atau Interpol. Setiap kali ada tim kecil yang bergerak, informasinya selalu bocor terlebih dahulu. Inilah mengapa selama 4 bulan ini ia seolah selalu satu langkah di depan para pemburu atau penegak hukum. Pada 10 April, Riza ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus Petral. 4 hari kemudian, pada 14 April 2026 kemarin, di tengah badai kritik dalam negeri, Prabowo terbang ke Prancis untuk menemui Emmanuel Macron. Secara resmi, ini adalah kunjungan kerjasama pertahanan dan ekonomi. Namun perhatikan detail geografisnya teman-teman. Markas besar Interpol itu berada di Lyon, Prancis, di bawah kendali dan pantauan Emmanuel Macron. Prabowo adalah mantan Komdan Kopassus yang sangat mengerti strategi menjepit dari belakang ini. Bisa jadi kunjungan ke Macron menurut saya bukan sekadar soal jet Rafael atau soal energi teman-teman. Ini adalah diplomasi tekanan tinggi. Prabowo bisa jadi meminta dukungan politik secara langsung dari Macron agar otoritas Prancis memberikan akses yang lebih luas atau tekanan diplomatik kepada Sekretariat Jenderal Interpol di Lyon untuk memprioritaskan pengejaran dan penangkapan dari Reza Khalid. Prabowo sangat tahu jika ia hanya mengandalkan jalur birokrasi kepolisian biasa, orang dalam mafia akan terus bermain. Ia butuh intervensi tingkat tinggi agar pelarian sang Raja Minyak dan buronan lainnya berakhir di Lyon. Kunjungan 14 April itu adalah pesan jelas kepada para mafia dan oligarki hitam. Dunia makin sempit bagi Anda untuk bersembunyi. Teman-teman, kasus Reza Khalid adalah simbol dari
total reset yang sedang dilakukan Prabowo. Di satu sisi ia membersihkan kaki tangan di dalam Pertamina, di sisi lain ia sedang mempertahankan MBG, Koperasi Merah Putih, Desa Nelayan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan lain sebagainya dari serangan buzzer oligarki. Dua hal ini sangat berkaitan. Uang yang dulu mengalir ke saku mafia kini sedang dipaksa mengalir langsung ke perut rakyat dan menciptakan pertumbuhan ekonomi dari bawah ke atas. Para oligarki sedang panik di sini. Penangkapan Riza Khalid akan menjadi kartu domino yang meruntuhkan nama-nama besar lainnya yang selama ini bersembunyi di balik ketiak para penegak hukum dan para mafia-mafia ini. Saya pernah mendapat informasi langsung dari teman mantan anggota DPR RI. Iya. Ketika itu dia begitu vokal terhadap Riza Khalid. Kemudian selang beberapa saat dipanggil oleh Riza Khalid dan ditunjukkan daftar nama-nama yang menerima suap dari Riza Khalid. Itu hampir sebagian besar anggota DPR. Jangan heran jika dalam beberapa minggu atau bulan ke depan setelah kunjungan dari Prancis ini, tensi politik di Jakarta bisa jadi semakin memanas, teman-teman. Akan ada demo-demo baru, isu-isu miring baru, atau bahkan letupan-letupan kecil di daerah yang kemudian berpotensi menjadi ledakan besar. Itu adalah reaksi dari sebuah sistem yang sedang dibersihkan paksa oleh Pak Prabowo saat ini. Jadi hati-hati, jangan sampai Anda terpapar provokasi yang kemudian menyudutkan presiden tanpa ada alasan-alasan yang logis dan jelas. Jadi, apakah menurut Anda Riza Khalid akan berhasil diseret pulang sebelum akhir tahun 2026 ataukah kekuasaan uangnya masih terlalu kuat untuk ditembus oleh diplomasi dan strategi-strategi yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo saat ini? Silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Riza Khalid juga orang kuat. Nah, kalau bersatu, Kata Pak Presiden. Ini presiden yang bilang begitu. Kata presiden. Pak Jokowi. Yes. Saya tidak pernah sampaikan di publik ya. Dan ini perlu disampaikan karena barangkali momentum bagi Pak Prabowo untuk betul-betul berprestasi. Ya, karena ini forum terus terang. Iya, memang tidak perlu. Cocok, Tidak ada yang jadi. kita sembunyikan, Mas Dirman. Ya. Cocok. Dilanjut, Mas. Jadi saya merasa kalau seorang kepala negara itu kan pimpinan tertinggi, punya tentara, punya polisi, punya intelijen, punya kejaksaan, terus menyikapi dua orang sumber masalah dari Republik dengan cara seperti itu. Ya bagaimana lagi gitu ya. Tapi saya minta kesimpulan, apakah akan diteruskan, mohon arahan atau bagaimana? Ya teruskan saja kan, sudah terlanjur di MKD kan. Terus azan datang, pertemuan selesai. Dan diteruskan itu. Tapi saya mulai melihat signal bahwa tidak seperti pertemuan pertama, Presiden mulai berubah pikiran terhadap masalah itu. Iya. Signal yang diberikan oleh pimpinan tertinggi, ternyata dia melindungi orang-orang bermasalah. Nah ini menurut saya sejarah mesti mencatat dan tidak boleh hal ini dibiarkan. Dan Mas Dirman menjadi saksi atas itu semua ya, karena Anda berada di dalam. Saksi pelaku mengalami terlibat. Satu lagi barangkali dalam ini masih erat kaitannya dengan soal mafia. Menjelang selesainya audit itu, kan orang ramai sudah menunggu kan. Saya dipanggil, di dalam ruangan sudah ada dua menteri yang lain. Di situ kelihatannya sudah ada satu signal bahwa itu audit tidak perlu diteruskan. Maka saya ditanya di situ, itu bagaimana soal audit Petral gitu? Sudah hampir selesai Pak Presiden. Terus dua menteri yang lain diminta bicara, kasih pendapat. Jangan terlalu keras sama mafia, nanti memukul balik kita gitu. Terus dua menteri ya kurang lebih ngasih pesan begitu. Saya ditanya lagi oleh Pak Presiden, gimana Pak Menteri soal ini? Pak Presiden akhirnya akan terpulang pada Bapak. Tapi pertama Bapak sudah menyampaikan itu di kampanye, Bapak akan membereskan mafia. Persis. Yang kedua publik sekarang sudah menunggu Bapak kita tahu melakukan audit atas Petra. Jadi sebetulnya sikap-sikap untuk ngerem gitu ya, memberikan signal bahwa ragu-ragu terhadap pembersihan ini sudah terbaca cukup lama dan ya puncaknya ketika muncul Pak Paminta Saham ternyata sikapnya seperti itu. Bagaimana Mas Dirman menilai Pak Jokowi di situ? Karena beliau ini menunjuk Anda sebagai menteri dan mengamanahkan membereskan mafia migas. Lalu ketika Anda membuka mafia migas, Pak Jokowi justru kelihatan, kalau gambaran tadi itu marah. Berarti bukankah Pak Jokowi itu bukannya tidak mendukung, malah mungkin membiarkan Mas ya?
praktik mafia. Nanti kita tanya Prof. Mahfud ya, Ya, yang lebih lama. Tapi saya minta Mas versi saya Dirman dulu menjelaskan begini. dulu. Jadi memang suasana waktu itu kan suasana reform kan. Persis, Kita persis. masih ingat seluruh menteri Berbunga-bunga katanya semua. dicek dulu ke KPK. benar. Bahkan masuknya saya sebagai menteri karena yang dicalonkan itu di stabilo semua oleh KPK dan akhirnya muncul nama saya Mas paling Dirman. belakang gitu. Jadi menurut saya memang ada pergeseran sikap, perubahan sikap. Ketika awal sebagai figur yang sangat populis, disebut bukan datang dari kalangan elit, terus tidak punya beban terhadap masa lalu, dan beliau ini kan bukan elit Jakarta kan, jadi pertemanan yang sifatnya bisnis segala macam itu nggak ada. Jadi kita yakin bahwa akan ada terus. Jadi semua tanda-tanda bahwa kita ini akan punya pemerintahan yang baik lah. Itu di awal muncul. Tapi kelihatannya, ya nanti kita tanya pada the wise man gitu. Nanti Pak Mahfud menjawab. Kelihatannya ketika mulai menyadari bahwa kekuasaan itu ternyata besar, itu makin hari makin tidak punya pattern yang jelas.